Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Rusia terus membombardir daerah-daerah permukiman di Mariupol, Ukraina Selatan, sementara krisis kemanusiaan bertambah buruk. Perundingan tingkat tinggi pertama Rusia dan Ukraina sejak Presiden Putin melancarkan invasi gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata. Dari Indonesia, aktivis lingkungan mengkhawatirkan konflik kepentingan di balik penunjukan pimpinan pengembang properti terbesar di Indonesia, Sinarmas, sebagai wakil kepala otorita ibu kota negara Nusantara. Konflik kepentingan yang diamini dan tidak dianggap masalah, yang sebenarnya masalah, itu menjadi semacam kanker buat negara ini. Berita selengkapnya, Dewan Kota Mariupol mengatakan Rusia terus membombardir daerah-daerah permukiman sementara krisis kemanusiaan bertambah buruk. Palang Merah Internasional mengatakan ratusan ribu warga di sana sangat memerlukan bantuan pangan, air, dan obat-obatan. Mereka berlindung di ruang bawah tanah tanpa listrik dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius dan sebagian penduduk berebut barang-barang kebutuhan. Selama 6 hari berturut-turut, gempuran Rusia menghentikan penyaluran bantuan ke kota pelabuhan di Ukraina Selatan ini. Sementara itu, Ukraina dan Rusia gagal menyepakati gencatan senjata untuk membantu penduduk yang terjebak dalam pertempuran dalam pembicaraan tingkat paling tinggi sejak invasi yang dilancarkan Presiden Putin. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan perundingan berjalan alot. This conversation was both easy. Pertemuan pembicaraan ini mudah dan sulit. Mudah karena Lavrov pada dasarnya mengikuti narasi biasanya tentang Ukraina. Sulit karena saya melakukan yang terbaik setidaknya untuk mencari solusi diplomatik atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di medan tempur di kota-kota yang dikepung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, tidak menawarkan kelonggaran dan menepis kemarahan internasional. Kita lanjutkan berita dari Indonesia. Seorang aktivis lingkungan mengkhawatirkan ada konflik kepentingan di balik penunjukan seorang pimpinan pengembang properti terbesar di Indonesia, Sinarmas, sebagai wakil kepala otorita ibu kota negara Nusantara. Alasannya, Sinarmas memiliki lahan properti sekitar 500 hektar, lahan penambangan batu bara hingga kelapa sawit tidak jauh dari lokasi calon ibu kota baru. Namun, Doni Rahayu, pimpinan Sinarmas yang kemarin dilantik Presiden sebagai wakil kepala IKN, menyatakan akan mundur dari semua jabatannya di perusahaan raksasa tersebut. Selengkapnya, rekan Haider Afan melaporkan. Doni Rahayu, salah seorang manajer perusahaan pengembang properti raksasa di Indonesia, Sinarmas, nyaris tidak pernah disebut-sebut di balik proyek ambisius ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Namanya tenggelam oleh nama-nama seperti Ridwan Kamil atau Basuki Cahayapurnama yang sejak bulan lalu digadang-gadang akan memegang posisi ketua atau wakil kepala otorita ibu kota negara itu. Usai dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai wakil kepala otorita ibu kota negara Nusantara, Doni Rahayu mengaku baru dihubungi istana setelah Presiden melakukan studi banding ke lokasi properti milik Sinarmas baru-baru ini. Saya dihubungi oleh Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pengembangan pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat, dan baru kemarin hari Rabu ada perintah yang diminta saya untuk membantu mensukseskan pembangunan ibu kota Nusantara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, perusahaan properti Bumi Serpong Damai atau BSD adalah entitas bisnis Sinarmas yang didirikan konglomerat dan salah satu orang terkaya di Indonesia, Mendiang Eka Cipta Wijaya. Selain berkecimpung di bisnis properti, Sinarmas dilaporkan memiliki cadangan batu bara di berbagai area konsesi, termasuk di Kalimantan Timur, tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Disinilah pegiat lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi, mengkhawatirkan ada konflik kepentingan di balik penunjukan Doni Rahayu sebagai wakil kepala IKN Nusantara. Konflik kepentingan yang diamini dan
tidak dianggap masalah, yang sebenarnya masalah, itu menjadi semacam kanker buat negara ini gitu. Karena yang sangat mungkin muncul, akomodasi terhadap usaha dan pengusaha menjadi prioritas atas nama investasi misalnya, dibanding perlindungan terhadap lingkungan, sumber daya alam, ataupun masyarakat. Banyak kasus dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar ibu kota negara itu tidak terselesaikan juga. Tadi malam BBC Indonesia telah menghubungi Doni Rahayu melalui pesan tertulis ke telepon genggamnya, namun sampai berita ini dituliskan tidak ada tanggapan. Tetapi dalam jumpa pers usai dilantik kemarin, Doni yang dikenal pula sebagai arsitek menyatakan akan mundur dari semua jabatannya di Sinarmas. Saya pribadi sejak dilantik ini sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinarmas Land, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Jadi akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup atau akbar ini, sangat berat. Sementara tenaga ahli utama kantor staf presiden, Wandi Tuturong, mengatakan kekhawatiran adanya konflik kepentingan itu dapat ditekan. Alasannya, tugas dan wewenang kepala dan wakil otorita IKN harus mengacu ke peraturan rencana induk pembangunan ibu kota baru yang nantinya diatur dalam peraturan presiden. Kita lihatnya sebetulnya pengalamannya di BSD, Mas. Jadi BSD itu kan salah satu kota satelit yang barangkali paling sukses ya. Yang kedua, kalau soal kekhawatiran itu kan kita juga tahu bahwa ada tata kelola yang disiapkan untuk pembangunan IKN ini. Utamanya adalah rencana induknya. Doni bersama Kepala Otorita IKN yang baru, Bambang Susantono, seorang ahli infrastruktur, transportasi, dan keuangan, diserai tanggung jawab antara lain menyiapkan pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan proyek kontroversi ini. Posisi mereka setingkat menteri dan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden. Mereka akan menjabat selama 5 tahun. Tulisan mendalam soal ini bisa Anda simak di bbcindonesia.com. Pendengar, PBB melaporkan jumlah penduduk di Myanmar yang mengungsi mencapai 500 juta orang sejak kudeta militer lebih setahun lalu. Puluhan ribu lainnya mengungsi ke negara-negara lain, mayoritas ke Thailand dan India. Warga terpaksa mengungsi karena bentrokan antara tentara dan kelompok-kelompok perlawanan yang dibentuk menentang perebutan kekuasaan. Anda mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia dan kita akan segera mengetahui kontroversi adopsi ilegal yang terjadi di Indonesia 4 dekade lalu. Lebih dari 3.000 anak Indonesia diadopsi ke Belanda, sebagian besar dengan dokumen palsu yang membuat mereka kini kesulitan mencari orang tua kandungnya di usia dewasa mereka. Proses adopsi anak di masa lalu yang melibatkan pemalsuan dokumen dan penculikan anak kini dikemas dalam seri podcast terbaru produksi BBC Indonesia. Dalam majalah Udara Pagi ini, rekan Ayomi Amindoni akan memperdengarkan kisah beberapa anak adopsi yang cerita lengkapnya dapat Anda ikuti di siniar berseri berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Saya Trijoto Apriliani. Tetapi untuk adopsi, nama saya Murniani. Identitas saya semua harus hilang. Nama saya harus hilang, nama orang tuanya harus hilang, umur saya harus hilang. So, sampai sekarang untuk saya, Trijoto Apriliani masih di Indonesia. Murniani itu anak lain, tapi saya juga dijual untuk adopsi. Maaf. Yanin Venendal tak kuasa menahan tangis kala menceritakan pada saya pengalaman tak mengenakan yang ia alami di masa kecilnya. Adik saya yang perempuan, tapi dia lahir setelah after I was kidnapped. Perempuan parubaya berdarah Indonesia yang kini tinggal di Belanda dan masih fasih berbahasa Indonesia ini mengaku diculik dari keluarganya di Semarang pada tahun 1980 oleh perempuan yang tak dikenalnya. Kala itu, usianya masih 10 tahun. Saya ikut, saya dengar, karena saya masih kecil.
Kamu tahu, orang Indonesia, anak-anak kecil harus dengar orang dewasa. Setelah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Yanin kemudian diadopsi ke Belanda dengan dokumen palsu. Sejak itu, identitasnya diganti, mulai dari nama hingga tanggal lahirnya. Terus nama saya, ada banyak nama. Muniani, tukar, Yanin, Belanda. Yanin adalah salah satu dari 3.000 anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda pada akhir 70-an hingga awal 80-an. Sebagian besar dengan cara ilegal, seperti pemalsuan surat kelahiran dan dokumen adopsi, termasuk identitas orang tua kandung dan alamat mereka. Pemalsuan dokumen ini membuat banyak dari mereka yang diadopsi ke Belanda harus melalui perjalanan berliku untuk menemukan orang tua kandungnya di Indonesia. Seperti yang dialami Widya Astuti Burma. My name is Widya Astuti Burma. Nama saya Widya Astuti Burma, saya 46 tahun dan saya diadopsi dari Indonesia di tahun 79. Hingga akhirnya tahun lalu, ia bertemu dengan Suyatni, perempuan yang berpotensi sebagai ibu kandungnya berkat petunjuk yang ia dapat dari pengguna media sosial di Indonesia. Udah bisa ketemu kamu, udah lega. Nggak jadi pikiran sampai sekarang. Ibu mati pun udah ikhlas. Udah ketemu anak-anak ibu. We're still able to meet each other like that. Saya kemudian menemani Widya dan Suyatni melakukan napak tilas ke beberapa lokasi yang pernah mereka singgahi di masa lalu mereka. I feel you are not telling the full truth and I'm here. Namun kian hari, pernyataan Suyatni yang berubah-ubah kian membuat Widya merasa dipermainkan. Honestly, I already feel like I've been lied so many times. Sejujurnya, saya merasa seperti dibohongi berkali-kali. Dokumen adopsi saya, informasi yang ada di surat-surat saya, semuanya palsu. Lalu di tahun 91, ketika saya bertemu keluarga palsu saya di Bandung, saya merasa dimanfaatkan berkali-kali. Di tahun 91, Widya dipertemukan dengan keluarga yang diklaim sebagai keluarga kandungnya. Ibu iya nyari nama teh. Saya kemudian menemani Widya ke Bandung mencari keluarga itu dan mengkonfrontasi mereka. Halo, selamat malam Mbak Hera. Kami berhasil menghubungi salah satu anggota keluarga itu. Jadi gini Mbak Hera, jadi kebetulan kami ini sedang di Bandung menemani Widya mencari orang tua kandungnya gitu ya, yang tahun 91 lalu itu kan Widya pernah berkunjung ke sini gitu ya, bertemu dengan keluarga Mbak Hera. Nah, tadi tuh kami sudah berkunjung. Peristiwa apa yang terjadi pada 91 dan apakah perempuan bernama Suyatni itu benar-benar ibu kandung Widya? Cari jawabannya dalam siniar berseri investigasi skandal adopsi. Episode pertamanya bisa Anda simak di Spotify dan Apple Podcast, juga di situs kami bbcindonesia.com. Sekian majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Ayomi Amindoni, undur diri. Salam. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mendapatkan informasi lainnya. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham dan rekan Rohmatin Bonasir dari meja produser di London mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam.